Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin akhirna fillah Ahmad Rifai, beserta para penasehat, para sesepuh, pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian perdana kita ini setelah tawakufan Ramadan dan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kita kekuatan istiqomah duduk di majlis ilmu, dan Allah berikan kita pemahaman yang baik sehingga tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Khair, alhamdulillah. Lebaran sudah lewat ya. Tapi masa kita maaf-maafan, saling berziarah, berjabatan tangan, saling mendoakan ya. Terus kebaikan-kebaikan di Ramadan harus kita pertahankan, lestarikan. Maksiat kita jauhkan, kita mulai lagi dekatkan diri kepada Allah, duduk di majlis ilmu ya, berkawan dengan orang-orang soleh, insyaallah selamat dunia akhirat. Jamaah, kita sampai di halaman 69 karena sudah libur panjang. Tadi saya dengerin rekamannya. Oh ya, sampai halaman 69 baris ketiga dari bawah.
Ada walaqad balaghana an Yusufa, ya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelumnya beberapa baris itu ada ungkapan walaqad qala ba'dhum innal ghumuma thalatha. Sebagian ulama berkata bahwa ghumum, rasa sifat sedih, ya, gelisah, ketakutan, gham. Kalau dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan dari gham. Nabi Yunus ditelan ikan paus, ya, lagi dalam kondisi kesulitan. Dia baca tawakal, kuatkan tauhid kepada tauhid Allah, la ilaha illa anta, ya, subhanaka inni kuntu, ya, akhirnya Allah selamatin gham. Ini bahasanya umum gham itu kesulitan, kesumpekan, kesedihan, ya. Sesungguhnya kesedihan, ya, itu ada 3 macam. Pertama, ghammut ta'ah alla tuqbal. Ini kesedihan ketaatan kepada Allah yang la tuqbal, tidak diterima. Jadi ketika kita beribadah, ibadah kita enggak diterima, itu jadi sedih kita, kan? Ya, gelisah aja. Nah, bagaimana agar ibadah kita diterima? Yang kedua, kesedihannya ghammul ma'siyah alla tughfar. Kesedihan maksiat yang pernah kita lakukan itu tidak diampuni oleh Allah. Itu orang sedih. Kita berharap melakukan dosa diampuni oleh Allah, begitu. Yang ketiga, ghammul ma'rifah antuslabah. Ya, kesedihan ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Ya, mengenal Allah itu. Ya, itu dicabut, dihilangkan. Ya. Kayak kemarin ceritanya ketika ditalkinkan muridnya Fadil bin Iyad la ilaha illallah, dia nggak bisa menyebut. Kata siapa? Bi ayyi syai'in naza'allahu nura ma'rifah min qalbi. Apa sebabnya Allah mengangkat cahaya ma'rifat di dalam hatimu sampai-sampai Anda nggak bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah, ya. Ini kesedihan ini. Sedihnya bukan karena nggak punya uang, ya, dan karena nggak naik jabatan, tapi ini, ya, merasa takut ketaatannya kagak diterima oleh Allah, merasa takut maksiatnya nggak diampunin, ya, dan merasa takut ma'rifat kita Allah angkat, ya. Wa qala al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas berkata, balil ghammu kulluhu wahidun bil haqiqah. Katanya sebenarnya bil haqiqah, sebenarnya seluruh bentuk gham, kesulitan, kesedihan itu satu sebetulnya. Ya. Wa huwa ghammu salbil ma'rifah. Ini yaitu kesedihan dicabutnya ma'rifat dalam diri kita. Ya, kan kita itu Pak, ya, ini jamaah merasakan gitu, ada mulai rasa nikmat kita Allah kurangin. Misalnya mau sholat, ya, kita udah nggak bisa lagi istiqomah sholat, lagi sholat
hatinya udah nggak bisa lagi khusyuk, hudur, ini kan harusnya bersedih. Ya, ngaji kayak gini kagak lezat, kenapa tuh bertanya? Ya, munajat udah nggak enak gitu, baca Quran males, berat, itu harusnya menangis tuh ya. Zikir lagi biasa udah biasa selawat sekian ratus udah kelupaan, kenapa tuh ya? Para santri pemutolaah udah berat, kenapa tuh? Hilang semangatnya, hilang semangat ibadah, hilang. Itu sedih tuh ya. Nah, katanya sebenarnya seluruh kesedihan itu satu, apa? Diangkatnya, dicabutnya ma'rifat kita. Ya, gelap udah. Orang kalau udah nggak punya ma'rifat udah gelap udah. Wa kullu ghammin dunahu jalalun idlahu al-inqidha. Ya. Artinya segala kesedihan itu sebetulnya kecil gitu, remeh gitu. Ya. Selain dunahu, selain apa? Dicabutnya ma'rifat. Orang takut mati tanpa iman itu bahaya banget. Ya. Tapi kalau yang lainnya ada akhirnya. Masuk ya. Laqad balaghana an Yusufa ibni Asbatin rahimahullahu ta'ala. Telah sampai kepada kami dari Yusuf bin Asbat, ya. Ini sahabatnya Imam Thawri. Semoga Allah sayang kepadanya. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, dakhaltu ala Sufyana rahimahullahu ta'ala, ya. Ini Sufyan, Yusuf, isim alam, kemasukan huruf jar, dia kagak jadi jar, tapi jadi baca mansub, ya. Ismun ghair munsharif. Dakhaltu, asal dakhaltu saya masuk kepada Sufyan. Kan kurang enak kalau dijamin gitu, ya. Apa maksudnya? Saya menemui Sufyan, ya. Semoga Allah sayang kepadanya. Fabaka lailahu ajma'ah. Ternyata pas dia temuin, ini Sufyan Ats-Tsauri sedang baka, sedang menangis. Lailahu, sepanjang malamnya. Ajma'ahnya jadi taukid, ya. Sepanjang malamnya nangis saja, sedih aja. Ada orang sedih ya di apa namanya? Kalau Kang Dedi diapain tuh? Diapain? Kalau istri ceraiin suami apa namanya? Hah? Apa istilahnya? Kan kalau laki ke istri tolak cerai kan? Tapi kalau istri ke suami digugat cerai bahasa katanya, ya. Digugat. Sedih kenapa digugat cerai? Sedih kenapa? Dia punya duit, ya. Ini sedihnya bukan itu. Fakultu, kemudian aku berkata, ya, kepada Sufyan Ats-Tsauri, bukauka hadza ala dzunub. Ada pertanyaan tuh situ kan,
Bukauka hadza 'ala dzunub, Imam, ya. Apakah tangismu ini, ya, gara-gara dosa-dosa atau sebab-sebab dosa-dosa begitu? Qala, ya. Ini siapa? Asbat yang berkata, fahamala tibtan. Jadi saat itu Imam Ats-Tsauri sedang membawa tibtan. Apa tibtan itu? Semacam jerami gandum. Itu dia jamak taksir dari, di sini disebutkan ada jamak taksir dari tabnan, ya. Tabnan, tabnani, tabnaini, tibtan. Nah, jadi beliau megang jerami gandum. Jerami kan itu enteng kan, ringan, ya. Waqala, dan beliau berkata, ya, menjawab nih pertanyaan Yusuf bin Asbat. Apa pertanyaan tadi? Apakah nangis kamu ini, ya, gara-gara dosa-dosa? Katanya, waqala adz-dzunubu ahwanu 'ala Allahi min hadza. Kata Imam Ats-Tsauri, dosa-dosa itu lebih ringan, lebih remeh, ya, kepada Allah dari ini, dari jerami yang saya pegang, ya. Artinya ada lagi yang lebih dahsyat daripada dosa-dosa. Innama akhsha ay apa tuh? Ayus labuni Allahu al-Islam. Ya. Aku takut, katanya, Allah yusliban, Allah mencabut dariku keislaman. Nah, itu. Ya. Oh, udah Islam dicabut, ya udah jadi kafir kan. Tapi kalau dosa masih ada kesempatan dia taubat berbuat baik, maka dosa itu di hadapan Allah ringan aja seperti jerami ini. Tetapi yang aku takutkan Allah mencabut Islam dari diriku. Pemahaman gitu. Nas'alullaha rabbanal mannana subhanahu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami, Tuhan kita yang Maha Pemberi. Subhanah, Maha suci Allah. Allah yabtalina bi musibatin, ya. Kita mohon kepada Allah agar Allah tidak menguji kita dengan musibah, ya. Ya, sengaja pakai nakirah dengan musibah apa aja, ya. Wa yutimma alaina bi fadlihi kathira ni'matihi. Wa yutimma, dan semoga Allah yutimma menyempurnakan kepada kita, ya, dengan karunia-Nya. Apa yang disempurnakan? Mana maf'ul bihnya? Kathira. Kathira ni'mati. Asalnya wa ayyutimma alaina kathira ni'matihi bifadlihi. Dan semoga Allah menyempurnakan kepada kami, ya, banyak nikmat-nikmatnya dengan karunia Allah. Wa ayyatawaffana ala millatil Islam, dan semoga Allah mewafatkan kita, ya, atas agama Islam. Innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah, ya, yang Maha Penyayang di antara para penyayang, ya. Ibu kita sayang sama kita, bapak kita sayang, Allah lebih arhamur rahim. Wa qad dzakarna sabab su'il khatimati. Kita atau kami, kata Imam Ghazali, ya, telah menyebutkan sebab su'il khatimah, ya,
wa ma'naha dan pengertiannya fi kitabi Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Ada lagi kitab beliau yang fenomenal luar biasa itu ya. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ada 4 jilid atau 5 jilid tergantung percetakannya. Ringkasannya kita baca atau di Masjid Jami'ah Ma'mur Klender dan di Masjid At-Taqwa Pondok Kelapa. Belum lama ini ada lagi Habib Umar Al-Hafiz juga mentalkhis Ihya ya. Kalau nggak salah judulnya Qobasat gitu ya. Daripada Ihya. Fata'ammalhu hunaka, maka ta'ammal, renungkanlah itu tuh. Tadi itu ya. Tentang hal tadi renungkanlah. Ya. Fa innal khawdha fihi hahuna khurujun ila al-iktsar. Sesungguhnya khawd itu kalau dalam air berlimpah gitu. Tapi kalau di sini maksudnya berbicara dengan uraian yang terperinci, yang jelas itu. Fa innal khawda fihi hahuna khurujun ila al-iktsar. Sesungguhnya uraian dan perincian yang lebih luas gitu ya. Fata'ammal hadhil jumlah rasyidan, maka renungkanlah ya kalimat-kalimat tadi itu rasyidan, dengan cerdas, dengan teliti, dengan bijak ya. Fa inna tafsila aktsara mimma ya'ti alaihi al-wahmu wadh-dzikru ya. Sesungguhnya mengurai dengan jelas, dengan terperinci ya, dari apa yang datang atas waham itu apa? Kebingungan, ilusi, wadzikru, dan apa yang disebutkan oleh orang gitu ya. La'allaka tuflihu bi'aunillahi wa husni taufiqihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tuflih, memberikan keberuntungan kepada Anda bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, wa husni taufiqihi, dan taufik hidayahnya yang baik ya. Ini beliau selalu habis itu doain. Wa in qulta, dan jika Anda bertanya, fa ayyu tariqaini as'aluk, Anda bertanya nih, kita bertanya, dua jalan apa yang akan saya tempuh nih? Dia kan bicara khauf dan roja, takut sama Allah dan harapan sama Allah. Fa ayyu tariqaini asluku. Kalau kita bertanya, Syekh gitu ya, Ustaz, guru, kalau gitu saya apa nih yang saya tempuh nih? Ya, tariqul khauf atau tariqul raja? Apakah saya akan melalui manhaj khauf, takut, atau raja gitu? Yuqalu laka. Nah, jawabannya balil murakkabu bainahuma. Katanya sebaiknya murakkab apa? Ya dua-duanya gitu. Bainahuma, di antara keduanya. Harus selaras, jalanilah dengan seimbang itu. Hati orang mukmin harus bainal khauf dan roja. Jangan takut aja, jangan. Atau jangan harap aja, jangan. Harus antara takut dan roja itu. Ya, artinya murakkabu bainahuma. Ya, atau menjalani dua-duanya itu. Falaqad qila, dan telah dikatakan,
man ghalaba alaihi raja'u. Nah nih, barang siapa yang didominasi atau dikuasai oleh rasa rojanya, harapannya, jadi dia punya harapan aja, harapan diampunin, tapi dia nggak takut melakukan dosa, ya, itu sara murji'an bihi, maka orang tersebut akan menjadi, ya, kelompok murji'ah. Atau apa murji'ah? Di sini saya baca keterangannya, ya. Kelompok murji'ah, kelompok orang-orang yang meremehkan dosa. Nah, ya. Dia hanya berharap ampunan kepada Allah. Jadi dia kagak takut tuh maksiat dosa, dia hanya pasti Allah ampunin, dia berharap itu. Itu namanya murji'ah. Rubbama yakhafu alaihi ay yasira khurmiyan, katanya. Artinya rubbama yakhafu, dikhawatirkan gitu, alaihi, atas orang tersebut, ay yasira khurmiyan, dia akan menjadi orang-orang yang kelompok khurmiyan. Apa khurmiyan? Itu istilah lagi, ya. Sebetulnya kata khurmiyan sudah pernah diangkat di awal. Khurmiyan adalah golongan orang-orang yang penyimpang dan sesat, itu khurmiyan. Kalau murjian apa tadi? Kelompok orang yang meremehkan dosa, ya, dan dia hanya berharap ampunannya saja, itu ya. Baik. Wa man ghalaba alaihi al-khawfu. Nah, sekarang sebaliknya, ini wawunya kalau gini dinamakan wawu istinaf nih, bukan wawu ataf, ya, lain lagi. Sebaliknya, orang yang didominasi oleh rasa takut aja, sara haruriyan, maka dia akan menjadi orang yang haruri. Nah, haruri ini istilah lain daripada khawarij. Khawarij. Apa itu khawarij? Di sini disebutkan, saya pahamin. Khawarij itu orang-orangnya yang ekstrim, ya, ekstrim dalam ketaatan dan pengkafiran. Khawarij itu gampang banget nyalain orang gitu, bid'ah, sesat, khawarij, ya. Wal muradu alla yanfarida bi ahadihima dunal akhar. Wal muradu, yang dimaksudkan adalah alla yanfarida, tidak boleh hanya apa? Mengambil satu di antara keduanya saja. Misalnya khauf aja atau roja aja, ya. Dunal akhar, tanpa, ya, mengambil yang lainnya. Jadi harus dua-duanya. Orang mukmin itu harus khauf dan raja. Fa inna bil haqiqati, katanya, fa inna bil haqiqati ar-raja al-haqiqiyah la yanfaku anil khawfil haqiqi. Sebenarnya harapan yang hakiki, harapan yang sebetulnya itu layan faku, tidak terlepas, ya, dari rasa ketakutan yang sebenarnya itu. Sebaliknya juga,
Wal khauful haqiqiyyu, dan rasa takut yang sebenarnya itu la yanfaku, tidak terlepas dari harapan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ya. Walidzalika, oleh karena itu kila dikatakan ar-raja'u kulluhu li ahli al-khaufi lal amni. Ya. Semua harapan itu bagi ahli al-khauf, la al-aman, bukan bagi orang ahli aman. Wal khaufu kulluhu li ahli raja, ya, la al-ya'as. Sementara rasa takut aja, rasa takut yang penuh itu bagi ahli raja itu bukanlah sebuah keputusasaan, gitu ya. Fa in qulta, dan jika Anda berkata, fahal yakunu ahaduhum arjaha min al-akhar, apakah salah satu dari keduanya itu lebih arjah, lebih utama, lebih baik daripada satu yang lain? Au kathura dzikran bihalin, atau banyak menyebutnya, ya, dengan keadaan itu. Fa'lam, ketahuilah, annal 'abda idza kana sahihan qawiyan fal khaufu aula bihi. Ini dikasih ilustrasi bahwa seorang hamba apabila dia kondisinya sehat, kuat, maka rasa takut itu lebih utama bagi dia. Sehat, takut banget dikasih sakit, kan, gitu. Wa idza marida wa dha'ufa la siyama, ya, apabila seseorangnya kondisinya lemah, sakit, lemah, ya, idza asrafa al-akhirah, dia memuliakan kepada akhirat, ya, kondisinya lemah tapi dia lebih cinta sama akhirat itu. Farrajau aula, maka dia lebih berharapnya lebih penuh, lebih utama. Ya, kada sami'tul ulama yaqulun, demikianlah aku pernah mendengar para ulama mengatakan tuh demikian. Ya. Ya kan, kalau orang sehat ya takut sakit, ya, gitu. Kalau orang yang walaupun lemah tapi dia cinta akhirat, jadi dia berharap pada Allah. Ya Allah, walaupun tubuh saya lemah, ibadah saya dikit, tapi saya berharap ampunanmu ya Allah, gitu, ya. Qultu, aku katakan, wa dzalika lamma ruwiya anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, ya. Hal itu ketika diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah nih, hadis kursi namanya, ana indal munkasarati qulubuhum min makhafati. Saya itu bersama orang-orang yang hatinya parau. Apa parau, ya? Orang-orang yang hatinya tuh apa? Kagak nyaman gitu. Enggak tenang gitu. Ya, min makhafati, karena rasa takutnya kepada aku, kata Allah. Artinya ada orang yang hatinya cemas, ya Allah, takut-takut ibadahnya kagak diterima. Makanya kan yang paling bagus min husni a'malina ahwalina, ya, yang paling baik kondisi kita itu katanya al-i'tirafu, selalu mengaku bitaksiri, merasa kurang, indal muamalati ma'allah, ketika bermuamalah kepada Allah. Ya, kemarin kita Ramadan ibadah sebagus-bagusnya, ya, tetap aja kita merasa kurang, itu merasa sempurna. Makanya habis sholat kan disuruh istighfar. Biasanya kan orang istighfar habis salah, dosa. Habis dosa minta ampun ente, ya kan? Ampun. Tapi ini kita habis sholat, astagfirullahaladzim. Nah itu karena kita merasa ketika penunaian sholat tadi dari mulai takbir
sampai salam barangkali ada kurang sempurna, kurang rukunya kurang, i'tidalnya kurang, bacaannya kurang, hatinya kurang khusyuk, kurang hudur gitu ya. Fayasiru raja'uhu aula fi dzalikal waqti ya. Maka harapannya itu lebih utama. Orang-orang yang hatinya lagi parau, sedih, takut, ya harus berharapnya kuat sama Allah gitu kan. Ya Allah, aku sudah jalani kewajibanku sebagai hamba kepadamu ya Allah. Terima ya Allah, sempurnain ya Allah gitu kan. Allahumma tammim taksirona ya Allah begitu minta. Jadi fayasiru rajahu aula fi dzalikal waqti ya. Maka harapan itu lebih utama dalam kondisi tadi apa? Hatinya sedang parah ya. Wa khaufihi al-mutaqaddam, dan rasa takutnya itu didahulukan. Takut baru haram, takut haram, takut haram. Zaman nasihati wal quwwati wal imkan ya. Jadi ketika kita sehat, kuat, imkan, itu rasa takut yang dikedepankan tadi. Hari dikasih sehat, kalau kita takut, batu sakit itu kan. Lagi kaya, kan takut miskin. Ya juga lagi sehat takut sakit. Itu ya. Walidzalika yuqalu lahum, oleh karena itu dikatakan kepada mereka, kata Allah, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan juga kalian bersedih. Fa in qulta alaysa qad ja'at, jika Anda berkata, bukankah telah datang al-akhbaru al-katsiratu, berita-berita yang banyak, fi husnil dzan billah ya, tentang berhusnuzon kepada Allah, wa targhibu fi dzalik, dan targhib, anjuran-anjuran untuk itu gitu ya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna min husnil dhanni billahi ta'ala al-hadara min ma'siyatihi, bahwa berbaik prasangka kepada Allah ya adalah tetap al-hadar, punya rasa kehati-hatian daripada maksiat kepada Allah. Kita selalu berhusnuzon, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melakukan dosa maksiat ya. Wal khaufa min iqabihi, dan rasa takut daripada siksaan Allah. Wal ijtihada fi khidmatihi, dan selalu ijtihad, selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ini lihat bahasanya khidmah ya, ada lagi berkhidmah, bermuamalah, ibadah, itu sama tuh bahasa-bahasa orang tasawuf tuh ya. Ada kita berkhidmah sama Allah semuanya. Bagaimana membuat Allah senang, bagaimana membuat Allah cinta sama kita, bagaimana membuat Allah sayang sama kita, bagaimana kita bisa mencuri perhatian Allah gitu ya. Wa alam annaha huna aslan asilan ya, wa nuqtatan azizatan yaqlatu fiha al-katsiru minan nas. Ketahuilah bahwa di sinilah sumber aslinya dan poin-poin yang sangat mahal itu azizah di sini. Yaghlutu fiha al-katsirun, banyak orang yaghlut al-katsiru minan nas, artinya banyak manusia pada yaghlat, pada salah ya. Wa huwa anna al-farqa baina raja wal umniyah ya. Apa itu? Orang banyak salahnya perbedaan antara harapan dan merasa aman itu.
Anna roja yakunu ala aslin, ya, bahwa roja itu dasarnya, wa tamanni la yakunu ala aslin. Sementara harapan, ya, beda. Roja itu harapan yang penuh dengan optimis, ya. Kayak orang yang sholat 5 waktu itu, dia harus itu tuh punya harapan yang kuat. Allah kagak bakalan meninggalkan dia sendirian. Allah selalu akan membela dia. Ya, kan sebaliknya. Kalau orang yang kagak pernah ini, dia akan merasa Allah juga sama dia kagak bakalan sayang, gak bakalan dekat, gak bakalan perhatian. Ada ungkapan bunyi begini, man aqbala 'alallahi biqalbihi, katanya. Barang siapa yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, aqbalallahu birahmati ilaihi, maka Allah akan memberikan seluruh rasa kasih sayangnya kepada dia. Artinya bapak-bapak ketika sholatnya gimana tuh? Malas-malasan, segan-seganan, apa sungguh-sungguh? Betul-betul melakukannya dengan sepenuh hatinya. Ketika Abu Mulin ada azan aja udah buru-buru. Saya pengen bertemu dengan kekasih saya, itu kan. Saya pengen bertemu dengan sang penolong saya, sang segala-galanya, gitu. Harusnya kan begitu, harusnya dipanggil. Ya, misalnya kita gambarannya ada orang baik mah di kampung ini nih, ya, atau dia datang ke masjid, kata dekat masjid itu tuh ada orang yang baik di masjid, kan kita pengen buru-buru ketemu itu. Apa niatnya? Barangkali sesuatu. Rasakan Allah begitu tuh. Allah Rahman Rahim, Rauf Ghafur. Coba itu kita minta kan Allah. Tapi kita malah leha-leha, nyantai-nyantai, enggak bergegas. Harusnya fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Segera. Ya. Sebaliknya, wa man aqbala 'alallahi fi waqt, wa man aqbala 'alallahi marra fa marra. Bunyi begitu teksnya. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah sekena-kenanya. Paham ya? Sekena-kenanya gimana? Seasal-asalnya. Dijalanin sih tetap salat maghrib. Semen kadang guguri kewajiban doa. Ibadah itu kan apa? Taklifiyah pertama. Semuanya suruh sholat, puasa terasa beban. Tapi kan kita harus naik dari tingkat taklifiyah kepada mustawa ini sarana. Ibadah itu menghantarkan hikmah-hikmah. Semuanya, sholat, puasa, haji, zakat. Baru ternyata lama-lama emang kita butuh sama Allah. Maka orang-orang yang ahli suluk saleh itu nanti gelarnya fakir. Fakir bukan fakir kere duit, bukan. Al-fakir ilallah, orang yang selalu membutuhkan Allah. Hanya sandarannya kepada Allah, Allahu Somad. Ya. Nah, itu kebutuhan. Baru yang paling tinggi nih apa? Ibadahnya adalah bentuk syukur kepada itu. Kemarin saya menulis dalam buku karangan saya masukin tuh. Idza fatahallahu laka babar rizqi fasatakunu ghaniyan faj'alhu wasilata taqarrub wasyukur. Jika Allah berikan kepada Anda pintu rezeki, lalu Anda jadi orang kaya, jadikanlah kekayaan itu sarana untuk dekat kepada Allah.
dan untuk bersyukur kepada Allah. Karena ada orang kaya lupa. Idza fatahallahu laka baban najah. Jika Allah bukakan Anda pintu kesuksesan, dari sukses itu Anda jadi orang jutawan, orang kaya, sukses. Jadikanlah ya, misalnya bisnis, jadi bisnismen, itu jadi apa? Sarana untuk tambah dekat, bukan tambah kufur. Kalau kagak jadi apa? Dalam Islam lihat, ada cerita yang selalu kontradiksi. Kalau Abdurrahman bin Auf itu saudagar Islam yang kaya, soleh. Lawannya Ubay bin Ka'ab, sama juga bisnismen juga. Tapi dia apa? Kafir Mekah. Sama-sama bisnismen. Ini soalnya orang dikasih kaya, punya kekuasaan. Nabi Sulaiman bilangnya hadza min fadli Rabbi. Fir'aun dikasih kekayaan, kekuasaan, innahu tagha. Kan begitu. Kasih harta lupa jadi korun nanti. Ya. Nah itu. Jadi jadikanlah semua yang Allah berikan kepada kita itu jadi apa? Sarana buat kita tambah dekat terus supaya nggak ada yang lain. Maka kata Imam Syafi'i apa? Kalau kagak ada dua hal, saya kagak pengen lama-lama tinggal di dunia ini. Mati aja cepetan. Tapi yang membuat saya pengen hidup lama dua hal. Pertama, mahabbatul akhyar, cintanya atau orang-orang soleh. Ya, orang soleh itu ngomongnya sebaik-baik, mendoakan. Ya. Yang kedua, ada apa? Munajatul haq fil ashar. Ada waktu bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Itu malam yang sangat spesial. Nah, para santri nih, santri dengerin. Malam-malam bangun waktu sahur. Ya. Istighfar. Mana ada ayatnya? Wa bil asharihum yastaghfir. Istighfar, salat taubat 2 rakaat. Ya. Salat tasbih, hajat, udah istighfar yang banyak. Begitu tuh. Nanti Allah cinta tuh. Kalau Allah cinta, ilmu dikasih, rezeki dikasih, gampang semuanya. Ya. Kalau kita maksiat, kan ada orang gara-gara gibah aja rezekinya belum mau dikirim, pindah. Wa ittaqu wasyar. Jauhkan. Ya, tinggal kita memilih. Ya, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah ya. Selalu memilih, kecenderungannya menangnya kebaikan, ketakwaan itu. Ya, sama jangan yang rugi-rugi, udah jangan. Ya, sebentar lagi mati kita udah. Ya, persiapinlah amal yang baik-baik untuk menghadap Allah. Jangan sampai di dunianya susah, melarat, di sono melarat juga jangan. Ya, kita biar selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Udah ya, Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an
ومنتفعا اللهم زدنا علما نافعا ومنتفعا والحقنا بالصالحين والحقنا بالمتقين والحقنا بعبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi berbuka belum minum saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah